Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 6, tema 3, halaman 115, 116, 117, 118, dan halaman 119. Kita mulai dari kunci jawaban halaman 115, 116, dan halaman 117 di bagian Ayo Membaca. Nah, di sini ada perintah baca dengan teliti teks biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie berikut ini. Oke, mari kita baca. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Prof. Dr. Ing. Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Selanjutnya, perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Dr. Ingenieur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman karena sikap disiplin dan kerja keras. Karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasehat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang di Jerman. Selanjutnya, kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui di berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Nah, selanjutnya ini silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Kita scroll ke bawah langsung ke pertanyaan di bawahnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya ini. Di sini ada beberapa pertanyaan, mari kita baca. Pertanyaan nomor 1, apa topik masalah dari teks tersebut? Nah, untuk jawabannya adalah teks yang saya berikan simbol tulisan miring ya. Jadi yang tulisan miring ini adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Oke, ini adalah jawaban nomor 1. Lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 2. Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh.
Nah, untuk jawabannya silahkan bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Oke, kita ke soal berikutnya. Apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Jelaskan alasannya. Lanjut pertanyaan nomor 2, di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Lanjut pertanyaan nomor 3, kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut? Dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Jelaskan alasannya. Nah, ini ada soal lagi. Cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut. Tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Oke, soal berikutnya, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Perhatikan penggunaan kalimat efektif pada kalimat yang kamu buat. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 118. Nah, di sini ada soal. Diskusikan pertanyaan berikut. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Nomor 2, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Amati kehidupan ekonomi di lingkungan sekitar sekolahmu. Buatlah cerita proses perjalanan satu benda yang dijual di lingkungan sekitar sekolah, yaitu dari benda tersebut dihasilkan, disebarkan hingga sampai pada dirimu. Ceritamu dapat dalam bentuk tulisan atau gambar. Buatlah dengan jelas, rapi, dan menarik. Kamu dapat memajang hasil karyamu di kelas sebagai bahan belajar teman yang lain. Oke, lanjut sekarang kita ke kunci jawaban halaman 119. Oke, di sini ada soal lagi. Amati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Diskusikan bersama teman untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Tuliskan dalam diagram Venn berikut. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.